Surabaya terapkan jam malam di hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar. Meski sudah dilarang, masih ada pemudik yang nekat pulang ke kampung halaman dengan berbagai cara. Wali Kota Tanjung Pinang, Syahrul, meninggal dunia karena terjangkit COVID-19. Halo, selamat malam pemirsa. Karut-marut pembagian bantuan sosial kepada warga terdampak pandemi COVID-19 masih terjadi. Sejumlah kepala daerah pun menyuarakan keberatannya ke pemerintah pusat. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Sebagai bagian dari PSBB, Surabaya malam ini mulai menerapkan aturan jam malam. Jam malam diberlakukan mulai pukul 9 malam hingga pukul 4 pagi. Hingga Selasa malam, petugas masih memeriksa sejumlah pengendara di kawasan Bundaran Waru, Surabaya. Pemeriksaan meliputi penggunaan masker serta kelengkapan dokumen kendaraan. Sebagai bagian dari PSBB, Surabaya memberlakukan pembatasan aktivitas di malam hari atau jam malam yang dilaksanakan mulai pukul 9 malam hingga 4 pagi. Dan pemirsa, untuk mengetahui penerapan jam malam di Surabaya, sudah bergabung bersama kami Oki Arisandi di Bundaran Waru, Surabaya, Jawa Timur. Ya, selamat malam Oki, bagaimana penerapan PSBB di jam malam hari ini? Oki Arisandi, atas laporan langsung Anda dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan Anda. Dan pemirsa, hari ini merupakan hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar di Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan juga Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Namun banyak warga yang tidak patuh aturan PSBB sehingga polisi memberikan teguran. Penerapan PSBB yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bekasi selama 14 hari berakhir hari ini. Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana memperpanjang PSBB selama 2 pekan terhitung esok hari. Larangan mudik yang diterapkan pemerintah membuat pemudik melakukan beragam cara untuk bisa mudik ke kampung halaman. Seperti di Surabaya, Jawa Timur, pemudik bersembunyi di dalam bak mobil yang ditutup terpal. Banyak pemudik yang tetap pulang kampung dan melanggar aturan PSBB, mulai dari bermuatan lebih dan tidak menggunakan masker, dan petugas pun meminta mereka untuk kembali ke daerah asal. Petugas Satpol PP dan pemadam kebakaran menyemprot dengan cairan disinfektan toko-toko yang masih nekat buka selama PSBB di Kota Makassar. Petugas berpatroli 24 jam untuk merazia pusat pertokoan dan perkumpulan orang. Seorang penyandang masalah kesejahteraan sosial menolak ditangkap petugas Satpol PP. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, jumlah kendaraan yang putar balik dari titik penyekatan ruas tol Cikarang Barat dan Bitung mulai menurun. Hal itu menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk tidak mudik. Memasuki hari kelima penerapan larangan mudik, volume kendaraan yang melintasi ruas tol titik penyekatan di tol Cikarang Barat dan tol Bitung mulai menurun. 51 kendaraan yang terdiri dari 14 kendaraan pribadi dan 37 kendaraan umum diminta putar balik. Operasi ketupat tahun ini merupakan operasi kemanusiaan sehingga belum ada rencana penerapan sanksi hukum bagi pengendara yang melanggar peraturan larangan mudik ini. Di pintu tol Bitung, Banten, arus kendaraan ramai lancar. Operasi pemeriksaan kendaraan sempat dihentikan karena hujan. Kendaraan pribadi yang menuju Merak dialihkan keluar tol untuk memutar dan hanya kendaraan besar bermuatan logistik yang bisa melintas. Sementara jika kendaraan pribadi yang melintas harus menunjukkan kartu identitas. Terjadi penurunan kendaraan yang melintas dari 500 kendaraan menjadi 100 kendaraan. Lalu bagaimana arus lalu lintas di pintu tol Cikarang Barat? Sudah ada rekan Revika Sibarani. Ya, Revika, bagaimana keadaan di tol Cikarang Barat saat ini? Ya, baik, terima kasih Revika Sibarani atas laporan langsung Anda dari gerbang tol Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Dan pemirsa, penyandang masalah kesejahteraan sosial menolak dirazia petugas di tengah perpanjangan pembatasan sosial berskala besar. Seorang kakek dievakuasi dengan prosedur COVID-19 karena terduduk lemas di sebuah halte bus. Gor Ciracas mulai digunakan untuk menampung tunawisma yang terjaring razia Satpol PP di wilayah Jakarta Timur. Sejak kemarin tercatat 33 tunawisma yang terjaring dibawa ke Gor Ciracas.
Pemirsa, di bulan suci Ramadan, penyandang masalah kesejahteraan sosial kian menjamur di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta. Seperti di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat, manusia gerobak banyak ditemui berharap bantuan dari orang yang melintas. Di tengah pandemi corona, sejumlah pemulung melakukan aksi peduli sesama dengan berbagi sembako. Informasinya usai jeda. Penjual takjil di Pasar Sentral Sinjai, Sulawesi Selatan bersitegang dengan petugas Satpol PP. Mereka menolak dipindahkan ke tempat yang telah disiapkan Pemda. Salah seorang penjual takjil di Pasar Sentral Sinjai emosi hingga menendang jualan takjilnya di depan petugas Satpol PP. Mereka bersikeras menolak dipindahkan petugas ke tempat yang telah disediakan Pemda. Sebelumnya, para pedagang mendapat sosialisasi dari Pemda untuk pindah berjualan. Namun mereka menolak karena tempat baru yang disediakan Pemda tidak efektif. Karut-marut pembagian bantuan sosial kepada warga terdampak pandemi COVID-19 masih juga terjadi di sejumlah wilayah. Seperti di Subang, Jawa Barat, ada warga yang tak mampu dan belum juga terdaftar untuk menerima bantuan. Sejumlah kepala daerah pun menyuarakan keberatannya ke pemerintah pusat. 8 warga yang sudah meninggal 5 tahun lalu di Majalengka, Jawa Barat masih tercatat sebagai penerima bantuan sembako dari Pemprov Jawa Barat. Pihak kecamatan berharap kantor pos bisa mengganti penerima bantuan ke warga yang membutuhkan. Pemirsa, di tengah pandemi corona masih banyak orang yang peduli sesama, seperti yang ditunjukkan sejumlah pemulung di Kecamatan Bojongsari, Depok, dengan membagikan paket bantuan sembako untuk warga yang membutuhkan. MNC Peduli menyalurkan alat pelindung diri kepada Rumah Sakit Kanker Darmais. Bantuan ini merupakan hasil donasi masyarakat Indonesia melalui rekening MNC Peduli untuk mendukung tenaga medis dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Wali Kota Tanjung Pinang meninggal dunia karena terinfeksi corona. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia bertambah 415 orang, sehingga total hingga hari ini menjadi 9.511 orang. 773 diantaranya meninggal dunia, sementara 1.254 orang dinyatakan sembuh. Pemirsa, 3 perawat Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno, Kota Solo diusir dari indekos. Pemilik indekos takut perawat menularkan COVID-19. Seorang dokter RSUD Dr. Suwandi, Kota Surabaya, meninggal dunia. Dokter yang meninggal Senin malam lalu dinyatakan positif COVID-19. Wali Kota Tanjung Pinang, Sarul, meninggal dunia pada Selasa sore. Sarul sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 dan dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Provinsi Raja Ahmad Tabib, Tanjung Pinang. Pemirsa, setelah Wali Kota Palangkaraya, Fairid Nafarin, dinyatakan positif virus corona, Satuan Tugas Pencegahan COVID-19 melakukan disinfeksi ke seluruh lingkungan kantor Wali Kota. Diinspeksi juga dilakukan di rumah jabatan Wali Kota. Warga Sarajevo, Bosnia menembakkan meriam untuk menyambut Ramadan di tengah pemberlakuan lockdown. Kami hadirkan informasi selengkapnya hanya di iNews Malam sesaat lagi. Pemirsa, aktivitas jual beli makanan pembuka puasa atau takjil di sepanjang Jalan Panjang Jakarta Barat masih ramai. Meski antar lapak sudah ada jarak, interaksi antar pedagang dan pembeli tetap berdekatan. Pemirsa, Masjid Azizi di Tanjung Pura, Sumatera Utara menjadi saksi sejarah penyebaran agama Islam di bumi Melayu di masa lampau. Berusia lebih dari 1 abad, masjid yang dibangun di masa Kesultanan Langkat memadukan arsitektur Melayu dan Timur Tengah. Pemirsa, di tengah pandemi corona, pemerintah Irak melonggarkan penerapan lockdown di kota tua Mosul saat Ramadan. Beberapa aktivitas bisnis dibuka kembali dan warga diizinkan beraktivitas dari pukul 6 pagi hingga 7 malam. Cegah penyebaran corona, pengelola Kamp Aida di tepi barat Palestina mengantarkan makanan berbuka ke warga miskin. 500 warga tepi barat positif corona, sebagian besar diketahui bekerja di Israel. Pemerintah Australia mulai membuka kembali pantai untuk umum. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi.
Tempat parkir masjid di Birmingham, Inggris menjadikan kamar jenazah darurat korban COVID-19. Birmingham merupakan daerah terdampak corona terparah setelah London. Masjid Jamiah Tengah Gamkol Sarif di Birmingham mengubah tempat parkiran sebagai kamar jenazah darurat korban COVID-19. Kamar jenazah darurat ini memuat 150 jenazah. Pekan lalu petugas menerima 7 jenazah setiap harinya, namun kini jumlahnya mulai menurun. Kawasan Midlands, termasuk Birmingham, merupakan kawasan yang terdampak virus corona paling parah. Klub Liga Primer Inggris Watford mempersilahkan stadionnya digunakan para petugas medis Inggris atau NHS. Berbagai akomodasi disediakan untuk para tenaga medis. Pemerintah Australia mulai membuka kembali pantai untuk umum. Keputusan ini atas pertimbangan kasus corona yang mulai menurun di beberapa negara bagian di Australia. Salah satu pantai yang dibuka pemerintah Australia adalah Pantai Bondi di New South Wales, Sydney. Pantai ini dibuka hari ini dari pukul 7 pagi hingga 5 sore waktu setempat. Warga pun antusias dengan dibukanya kembali Pantai Bondi. Namun warga tetap diminta menjaga jarak fisik serta tidak terlalu lama di pantai. Sebelumnya, polisi menutup pantai di Australia selama 5 pekan sejak corona merebak. Namun karena kasus corona mulai menurun, pemerintah Australia membuka kembali pantai-pantai di seluruh negara bagian secara bertahap. Kawanan lumba-lumba berenang bebas di Selat Bosporus, Turki. Kemunculan lumba-lumba itu karena larangan memancing dan sepinya lalu lintas kapal di selat yang memisahkan daratan Eropa dan Asia. Selat Bosporus di Turki tak lagi ramai dengan lalu lintas kapal karena dampak virus corona. Alhasil, sekawanan lumba-lumba tampak bebas berenang di perairan. Dampak dari lockdown membuat mamalia laut ramah ini terlihat berenang bebas di Selat Bosporus. Selat Bosporus sendiri adalah kawasan perairan yang memisahkan benua Eropa dan Asia yang berada di kota Istanbul. Kota berpenduduk lebih dari 15 juta jiwa ini telah memberlakukan lockdown sejak Kamis lalu sebagai bagian dari langkah pemerintah Turki untuk membendung penyebaran virus corona. Sementara itu, Thailand merilis video drone kawanan 30 ekor ikan duyung jenis mamalia laut langka berenang perlahan di tengah perairan biru dangkal di pesisir Pulau Libong, Provinsi Trung. Mamalia laut yang pemalu adalah pemandangan yang semakin langka di daerah itu, terutama karena manusia dan polusi laut. Namun, pembatasan perjalanan yang diberlakukan untuk melawan pandemi COVID-19 telah menghentikan pariwisata, membuat daerah pesisir tenang dan tidak terganggu. Ikan duyung makan rumput laut dan sesekali muncul untuk bernafas. Ikan duyung secara resmi diklasifikasikan sebagai hewan dilindungi dan populasinya hanya tersisa 250 ekor. Pemirsa, bagi Anda yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, bersama MNC Peduli, Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, pihak Formula One menargetkan balapan musim 2020 mulai digelar pada 3 hingga 5 Juli melalui seri Grand Prix Austria. Menggelar maksimal 18 balapan, ajang adu balap jet darat tahun ini rencananya bakal diakhiri di Abu Dhabi pada Desember mendatang. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Jaga kesehatan Anda dan tetap berada di rumah. Selamat istirahat, terima kasih, sampai jumpa.